adik-adik, selamat siang. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita di siang hari ini. Dan kita perlu bersyukur kalau kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di hari ini. Nah, Encik mau tanya, sesiap untuk beribadah? Kita akan memuji Tuhan dengan riang gembira dan dengan sukacita iman. Untuk itu, Encik undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama guru-guru sekolah minggu. Turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah di saat ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi datang kepadamu lewat ibadah anak-anak sekolah minggu di Jemaat Exodus Paniki 2. Bapa di sorga, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami memimpin ibadah kami di saat ini, sehingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Bapa di sorga, inilah menjadi syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Anak-anak yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Karena itu, Enci minta anak-anak yang beribadah semua duduk manis dan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Ketika kami akan belajar firman Tuhan, kami akan membaca firman-Mu di saat ini. Oleh dan sebab itu ya Tuhan, Engkau tolong kami semua, Engkau berkati mata, telinga, bahkan hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca, mendengar, dan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Berikan kami hikmat dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan kami boleh melakukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-42. Jadi sekali lagi, kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 hingga ayat yang ke-42. Mari orang baca sama-sama. Anak-anak yang belum tahu baca, boleh minta tolong Pak Mama, Pak Papa atau Kakak untuk membaca. Firman Tuhan diberikan judul Tulah ke-10, anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah,
keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan menyaksikan tayangan video lewat cerita firman Tuhan kita di saat ini. Selamat menyaksikan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya,
Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan.
yang diberkati Tuhan, menarik gak tuh cerita firman Tuhan yang anak-anak saksikan saat ini? Nah, tentu pasti menarik kan, karena ini firman Tuhan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, tetapi juga bagi orang tua yang ada. Nah, anak-anak yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari cerita firman Tuhan yang torang saksikan tadi, nah di sana torang boleh pelajari bagaimana sikap kita yang baik terhadap Tuhan, bagaimana torang melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, yaitu mendengar perintah Tuhan. Apakah orang mesti dengar itu perintah Tuhan? Nah, karena adik-adik mau tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia sangat mencintai torang semua. Nah, pasti ada adik yang mau bertanya, apa so Tuhan pe kasih pada orang? Nah, kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah Dia boleh memberikan kehidupan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi di sini torang boleh bebas untuk hidup, torang boleh bebas bernafas, bebas beribadah, bebas bermain, bebas belajar, bahkan pun ketika torang sakit, adik-adik dibebaskan dari sakit penyakit yang ada. Tapi ingat, ketika Tuhan kasih kebebasan pada orang di tengah-tengah dunia ini, kong adik-adik bebas berbuat dosa. Aduh, salah sekali itu Kang. Adik-adik mau tahu dosa itu apa? Jadi dosa itu adalah hal yang tidak baik atau hal yang jahat di hadapan Tuhan. Apa itu hal yang jahat di hadapan Tuhan? Encik kasih contoh, misalnya ada adik-adik yang suka melawan ke orang tua, atau suka bapukul teman, atau ketika dalam beribadah ada anak-anak yang cuma banyak bermain, suka berdusta, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak baik yang Tuhan tidak suka. Nah, di sini belajar dari firman Tuhan, adik-adik diminta untuk melakukan hal yang baik. Nah, hal yang disukai oleh Tuhan, hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah anak-anak harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, sayang kepada teman. Cuman hal ini yang orang mau balas akan segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan anak-anak yang diberkati Tuhan, hal yang lain yang orang boleh pelajari dari cerita firman Tuhan tadi adalah di sini diajak anak-anak untuk belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena dengan begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga Dia rela dirinya menderita, Dia rela disalibkan, mati, dan karena apa? Karena cuman mau tebus orang dosa-dosa sebagai manusia. Oleh karena itu, anak-anak yang diberkati Tuhan, lakukanlah hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau orang mau rayakan hari kematian Tuhan Yesus itu, biasanya orang sebut adalah hari Jumat Agung. Nah, ketika kematian Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Ia menang, Ia mengalahkan segala dosa. Nah, inilah sebagai bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, anak-anak yang beribadah di saat ini, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua, bahkan kita semua, mari orang belajar melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan, karena itulah respon kita membalas akan segala kasih
dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga torang boleh mampu melakukan firman Tuhan ini dan torang pasti akan terbebas dari segala belenggu dosa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa syukur atau doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau begitu baik untuk kami Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih boleh lagi menuntun kami, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Kami mau berdoa Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biar kiranya apa yang kami dengarkan tadi, kami lihat, itu boleh tertanam di hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk Encik Susan yang boleh berfirman, membawakan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati Encik dalam setiap tugas, pekerjaan, pelayanan, dan dalam keluarga Engkau berkati. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Engkau berkati kami semua Tuhan. Biar kiranya kami boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari setiap hal-hal yang tidak kami inginkan, malah bahaya, malah petaka, bahkan virus yang sampai saat ini sedang mewabah Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi kami, agar kami boleh terhindar dari segala macam hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru, mulai dari penatua anak, komisi yang ada, bahkan sampai guru-guru dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Engkau berkati. Beri kami hati yang setia untuk melayani-Mu Tuhan, melayani anak-anak kami yang ada. Engkau berkati kami, beri kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami mampu menjaga, mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Engkau berkati mata pencarian kami Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu, agar berkat-berkat-Mu tercurah begitu melimpah dari surga. Kami juga mau berdoa, jikalau tadi kami sudah boleh memberi persembahan, Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Biar kiranya boleh berguna untuk kepelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Exodus Paniki 2. Bapa yang berada dalam kerajaan surga,
Kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang-orang sakit. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyakit, apa yang menyebabkan mereka sampai sakit. Tuhan, Engkau berkati mereka, berkati obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka konsumsi, agar dari itu semua boleh terpancar kesembuhan yang berasal daripadamu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa, dan saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini sudah boleh selesai dengan segala baik, dan untuk itu kita akan akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Adik-adik sekalian, mana sikap berdoa? Tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah yang sungguh sangat teramat baik di dalam kehidupan kami. Di siang hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur, berterima kasih karena ibadah anak sekolah minggu tingkat jemaat boleh selesai dengan segala baik. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, biarlah cerita firman Tuhan lewat video tadi itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi kami semua, menaungi anak sekolah minggu Jemaat Exodus Paniki 2, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, menaungi guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kalau ibadah di siang hari ini boleh selesai dengan begitu baik. Itu semua adalah kasih dan karunia Tuhan sehingga kita boleh beribadah bersama-sama dan boleh selesai dengan baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, atas nama enci-enci semua menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah boleh beribadah di siang hari ini. Begitu juga kepada orang tua yang sudah membimbing anak-anak untuk boleh beribadah di siang hari ini. Juga disampaikan kepada enci-enci sekolah minggu yang sudah mengambil bagian di siang hari ini, disampaikan terima kasih dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Panelewen Manggopa yang sudah membantu dalam pelayanan, dalam memfasilitasi akan TV kabel sehingga anak-anak sekolah minggu boleh beribadah di rumah dan terlaksananya ibadah anak sekolah minggu tingkat jemaat dari kolom 1 sampai kolom 27. Itu berkat bantuan dari keluarga Panelewen Manggopa yang sudah membantu lewat TV kabel. Disampaikan juga banyak terima kasih kepada Om dan Cek yang membantu Komisi Pelayan Anak dalam teknisi sehingga boleh beribadah
dengan baik dan boleh berjalan dengan baik. Juga disampaikan kepada orang tua, terima kasih karena sudah membimbing anak-anak untuk beribadah bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Demikian ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa di minggu depan.